banyak kan orang-orang anak-anak yang broken home tuh kayak gitu. Di luaran mereka bahagia, tapi begitu balik ke rumah kayak neraka mas. Iya. Kayak neraka. 1, 2, 3, 4. Ambillah makna dari setiap cerita. Bray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Aang Nur Bohori, masih tetap di channel Kalamul Bashar. Di podcast kali ini saya ditemani oleh teman saya, kebetulan baru kenal mungkin ya Bang ya. Iya. Ya, saya ditemani oleh Mang Ari. Ya katanya sih Mang Ari ini adalah yang biasa suka berdakwah kemana-mana ya. Insya Allah. Yang mungkin saya ingin tanyakan begini Mang Ari. Iya. Kan sekarang ini Mang Ari suka kelilingi dakwah ke sana kemari. Iya. Terus Mang Ari ini punya pengalaman hidup itu di masa lalu, punya pengalaman yang gelap gak gitu di masa lalu? Kalau berbicara soal masa lalu, pasti ya. Iya. Semua orang ya punya masa lalu yang entah karena memang dia dari dulu basicnya seorang santri, entah ada al-maghfurullah seperti almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari Ya. yang kita kenal. Beliau dulu adalah seorang geng motor, tetapi di akhir-akhir masa hidupnya Masya Allah pasti punya masa lalu yang saat itu mungkin saya berada di titik dimana saya merasa gimana ya, bisa disebut titik hitam gitu. Seperti itu mungkin Bang. Ya sebetulnya sih mungkin kalau saya tanyakan Bang Ari masa lalunya kayak gimana, mungkin saya juga punya ya masa lalu kayak ya mungkin tidak enak untuk dikisahkan mungkin ya. Iya. Terus selama di zona hitam itu Bang Ari itu ada yang suka nasehatin nggak? Pasti ada yang suka nasehatin, yang bisa disebut mengingatkan lah ya. Iya. Mengingatkan untuk apaan sih lu kayak begitu terus, lu gak mau rubah emang. Ada yang seperti itu ya, yang biasa-biasa saja. Ada yang memang karena lingkungan sih, sebenarnya dari lingkungan. Karena 80% seseorang pola pikirnya, pemikirannya, entah cara dia berbicara, cara dia berperilaku, bergaul ya 80% dibentuk dari lingkungan ya, Ya. menurut saya. 20% sisanya dari pendidikan dan keluarga. Tapi itu orang tua Bang Ari tahu nggak? Bang Ari seperti itu di luar. Tahu, Tahu. tahu. Itu tanggapan orang tua Bang Ari gimana tuh? Orang tua kalau kata orang Sunda mah nista maja utama ya. Itu apaan tuh? Sekali, dua kali diomongan, 3 kali diantep gitu. Gitu. Kalau kata orang Sunda kayak begitu, nista maja utama. Iya. Terus ketika Mang Ari itu kan di masa lalu itu hidupnya mungkin ya semacam kenakalan kayak gitulah. Iya. Terus ada yang nasihatin, kata Mang Ari tadi ada perasaan Mang Ari nih di saat berada di zona itu, ada yang orang ada yang nasihatin, perasaan Mang Ari tuh terima gak kayak gitu? Ya mungkin tergantung dari cara penyampaian orang yang menasihatinya. Ya. Kalau kadang kayak begini dah. Contoh AA nih orang yang belum doyan sholat. Sama Ari diajak itu sholat. Sholat. Kayak begitu kesannya kayak saya nih, lu siapa sih, kayak orang beriman banget gitu. Ya. Kayak gitu. Tapi kalau ngajaknya, sholat yuk bebarengan yuk. Ayo mumpung keraya waktu ya. Kan kalau kata orang Sunda kayak begitu enak kan. Jadi kesannya mengajaknya tuh pelan-pelan gitu. Seiring dengan berjalannya waktu ya. Kalau dulu ya waktu diingetin kayak begitu, karena memang mungkin imannya masih tipis mas. Manggilnya apa sih ini biar enak nih? Bebas. Ya, Iman, ada yang sih lebih cocok ada. bukan merasa iman sekarang tinggi atau gimana. Maksudnya mungkin dulu gimana sih? Terombang-ambing lah. Ya. Terombang-ambing karena mungkin memang fasenya dulu masih jiwa muda menggebu-gebu ya. Masih gimana sih, dinasehatin nerima, sadar waktu di situ, begitu pulang beda lagi ceritanya. Masuk kuping kiri masuk kuping kiri kanan. keluar kuping kanan. Ya, kayak gitu ya. Dulu juga saya kayak gitu tuh. Iya. Waktu apa sih kumpulan saya semacam ya bisa dikatakan orang kagak bener lah.
kemudian ada teman saya mungkin pada saat itu dia ada di fase kesolehan lah. Jadi lihat saya minum-minum kayak gitu tuh, dikatain gitu, apaan sih lu kayak gitu, agak bener lu ahli neraka. Itu dia tuh ngomong tuh kayak gitu tuh, sampai saya kesini kan yang namanya orang ya kagak tahu ya kehidupannya tuh bakal kayak gimana ke depannya ya, susah Betul, ditebak lah. Betul, Kadang-kadang orang yang baik sekarang belum tentu baik di masa depan. betul. Terus orang yang Buruk di masa lalu. sekarang ini belum tentu kan baik di masa depan juga, betul tak? Ya artinya ketika kita melihat keburukan orang, ya jangan sampai menjudge lah dia itu kriminal mutlak ataupun ahli neraka. Betul. Begitu. Ya saya juga jujur ketika ada yang orang yang ngomongin kayak gitu nggak enak lah, kurang nerima lah. Ya walaupun dia memang mungkin niatnya baik, pengen lihat saya itu berubah. Iya. Tapi kalau caranya kayak gitu, mungkin Tergantung cara penyampaiannya. saya juga kurang Tergantung cara terima. penyampaiannya. Hal yang membuat Mang Ari ingin berubah dari masa lalu yang buruk hingga sekarang bisa menjadi berdakwah, itu hal yang membuat Mang Ari bisa berubah itu apa? Udah capek. Capek. Bosan apa gimana? Udah bukan bosen. Kalau yang namanya bosen, nafsu nggak ada bosennya, Mang. Ya. Nafsu nggak ada bosennya. Kalau diri kita nih ngikutin nafsu, ya mungkin saya hari ini masih di jalan, masih hidup di pinggiran jalan, masih hidup di pasar mungkin, kayak begitulah. Intinya ngerasa capek, ngerasa gimana ya, masa sih gua harus gini terus. Dan memang ada satu kejadian yang buat saya tuh bener-bener udahlah, gua rasanya nih udah cukup gitu. Ngapain sih gini terus? Iya, ngapain sih gini terus gitu. Gua udah cukup nih. Gua ada di fase dimana gua ibarat kata dulu kayak begini, Mang. Jangankan sholat 5 waktu, Jumatan yang seminggu sekali itu bisa kehitung sebulan. Paling abisin ke masjid sebulan sekali deh. Dulu ya. Dulu, masya Allah. Tetapi Allah nih ngasih hidayah ke orang yang disayangnya nih. Allah ngasih hidayah ke hambanya. Nggak pilih-pilih ternyata. Di balik Allah ngasih ujian ke kita, di balik Allah ngasih cobaan ke kita, pasti ada hikmah, ada hidayah yang bikin kita nih kayak sadar gitu. Allah tuh sayang sama kita sebenarnya. Ada sentuhan-sentuhan dalam hati. Iya. Mungkin. Tapi itu ada orang nggak yang mengajak Mang Ari itu sampai yang bisa berubah kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada. Jadi berarti itu tumbuh dari diri Mang Ari sendiri. Saya nazar. Nazar gimana? Saya nazar. Jadi ada satu kejadian di masa lalu. Awalnya kayak begini, Kang. Saya ada di titik dimana saya gimana ya, bisa disebut saya ada di zaman jahiliyah lah. Saya ada di zaman jahiliyah gitu. Kejadian waktu saya kelas 4 SD. Kelas 4 SD itu keadaan keluarga lagi digoncang. Saya nih lahir dari keluarga broken home. Ya. Lahir dari keluarga broken home. Yang saya tadi bilang tadi, bahwa pola pikir seseorang, cara pemikiran seseorang, tingkah laku seseorang, cara bersikap seseorang itu dibentuk dari lingkungan. 80%, 10%. Ini menurut survei saya ya. 10% dari keluarga, 10%-nya dari pendidikan. Cara berpikir, cara bersikap seseorang. Awal saya mengalami mental, tekanan batin itu kelas 4 SD. Mulai serasa gimana, harusnya di usia saya yang segitu saya dunia bermain, tetapi yang di pikiran saya tuh satu, masa sih keluarga gue mau gini terus. Sampai kelas 5 SD itu ya kurang lebih kelas 5 SD orang tua saya pisah. Di situ mah hancur bener-bener pikiran, bener-bener saya diuji pikiran, mental. Saya lahir dari keluarga broken home, serasa gue buat apa sih hidup gitu. Serasa gak berguna. Serasa gak berguna. Disitulah mulai kelas 6 saya mulai mengenal. Saya ngerokok dari kelas 6 SD. Kelas 6 SD saya udah ngerokok. Kelas 6 SD saya udah ngerokok, udah main sama yang bukan seumuran lagi lah. Ibarat kata kelas 6 SD masih main kelereng. Lah kita mau udah nongkrong sama anak-anak muda pinggir jalan, gitar-gitaran kayak begitu. Karena memang lingkungannya juga sih. Di situ mulai gimana ya?
mulai masuk lah ke dunia yang tadi saya bilang jahiliyah. Mulai mengenal alkohol, mulai mengenal ribut, mulai mengenal hal-hal yang bisa digarisbawahi negatif lah di situ mas. Masuk saya usia SMP karena di situ orang tua udah pisah, orang tua udah cerai. Gimana nggak tekanan batin mang, gimana nggak tekanan mental saya kena, pikiran saya kena. Saya hidup tadinya enak, SD kelas 4, kelas 5, kelas 6 saya hidup masih enak, duit masih banyak. Karena setelah perpisahan orang tua itu usaha mulai acak-acakan lah orang tua, kasarnya ekonomi mulai turun karena bapak udah gak serumah kan ya. Ekonomi mulai menurun. Di situ mulai nih kelas 6 SMP mulai diuji dengan materi. Jujur hati kecil gimana ya, nangis. Saya tuh tipikal orang yang ceria. Bahkan kalau saya nongkrong, kalau nggak ada saya tuh orang bilang nggak asik, ceria. Tapi di sisi lain mang, kalau lagi sendiri ngerasain kesedihannya, kesepiannya itu luar biasa. Kebanyakan orang-orang anak-anak yang broken home tuh kayak gitu. Di luaran mereka bahagia, tapi begitu balik ke rumah kayak neraka mas. Kayak neraka. Gua di rumah mau ngapain sih? Juga pemikiran tuh dulu kayak begini. Gua hidup juga mau apa sih? Orang tua gua udah pisah gitu. Itu Sampai sekarang. Artinya sekarang tinggal sama siapa? Sekarang ya saya sendiri. Orang tua semua udah nikah lagi. Ibu udah nikah lagi, bapak udah nikah lagi. Udah nikah lagi semuanya. Dulu awal SMP, di situ mulai mengenal pergaulan negatif lah saya. Berkecimpung dengan ya keributan, alkohol. Karena memang masa-masa seperti itu tuh lagi gimana ya? Lagi nyari jati diri kita loh. Gue pengen dikenal nih sama orang banyak gitu. Gue pengen dikenal sama orang banyak. Gue pengen orang nih takut sama gue. Masa-masa di saat SMP tuh kayak begitu biasanya. Punya pengaruh biar biar kayak kesannya gimana ya? Ini gue nih orang nomor 1 di sini gitu. Jati diri gue gitulah, pengen nyari jati diri lah. Benar, saya juga sama ngerasain kayak gitu tuh waktu sekolah kayak gitu tuh. Pengennya tuh ngaruh kan kalau di sekolah kalau punya nama itu dihargain ya. Iya, kalau di sekolah punya nama dihargain. Betul, dihargain sama siapapun. Jangankan di kelas, ke kelas pun kalau kita ngaruh itu pasti dihargain lah kalau kita punya pengaruh. Apalagi kalau soal ini ya, cewek tuh kayak gitu. Pasti zaman kita punya muka jelek pun cewek tuh pada suka kalau kita zaman dulu tuh asal punya nama dulu. Nama dikenal. Cuman yang saya sayangin setelah saya berpikir sekarang gitu, gua nama dikenal sama orang banyak, tapi dikenalnya tuh dalam konteks yang jelek gitu, bukan yang bagus. Kayak begitu. Kita ada dalam catatan sejarah sejarah keburukan. Kalau saya mungkin broken home enggak, tapi ya itu tadi lingkungan. Saya awal-awal diajak tuh sama teman tuh minum yuk, saya kan gak mau, bau kan minumannya ya. Bau, saya gak mau tuh. Tapi saya tuh penasaran, kan laki-laki tuh jiwanya penasaran. Di samping gak mau, saya penasaran, ya udah saya minum. Kesini saya doyan. Akhirnya keterusan tuh tiap malam tuh kayak gitu, sampai pada waktu itu tuh saya tuh kalau malam tuh terminal cari tuh tiap malam tuh pulang jam 2 tiap malam pulang jam 2 berantem sama orang tua, sampai orang tua saya ngatain kayak gini, saking mungkin keselnya lihat orang anak yang disayangnya itu diharapkan menjadi orang baik, ternyata menjadi sosok yang bejatnya luar biasa gitu. Ini orang tua saya gini, pas keluar orang tua saya bawa kursi mau pukul saya ambil lagi tuh kursi, pukul balik sama orang tua saya itu sampai nangis di situ, sampai orang tua saya bilang kayak gini, orang tua yang perempuan ya, kalau dalam bahasa Sunda tuh kayak gini, aing mah cenah hanya kal ngalahirkeun sia, lamun nyaho sia cenah hirup bakal kos kieu ku aing geus dipaehan cenah keur budak. Betul sampai bener terus, orang tua saya pun ada bahasa seperti itu. Terus saya kan jawab, anu hayang budak kolot hayang budak apa budak hayang kolot, kan kata saya gitu. Bikin nangis itu orang tua satu bikin jadi itu nangisnya. Akhirnya ya udah
keseringan berantem tiap malam berantem sama orang tua tuh kayak gitu. Tapi saya nggak sadar, Iya. saya nggak mau berubah atau ada sentuhan berubah dalam diri saya, enggak. Mungkin ada suatu kejadian, ada ajakan teman, saya ada ya namanya perjalanan untuk berubah ya mungkin caranya beda-beda. Iya. Saya ada yang ngajak tuh, saya harus ya ajak ngaji awalnya kayak gitu. Ya udah saya mau, sehingga saya berhentilah dari pergaulan kayak gitu. Saya 2 tahun ninggalin perkumpulan teman saya kayak gitu, soalnya saya udah berhenti tuh, udah masuk pengajian, terus kembali nongkrong, ditawarin lagi. Ya orang yang baru masuk pengajian terus ditawarin lagi kayak gitu, ya udah mau lagi. Akhirnya Betul, saya Bang. memutuskan 2 tahun saya ninggalin teman saya tuh, nggak kumpul-kumpul. Ya dikatain belagu, dikatain ini. Betul. Saya ya itu resiko Betul. saya keluar dari zona hitam itu. Terus Bang hari ini selama di dalam dunia hitam itu pernah ngalamin frustasi kan? Pasti.